Di zaman sekarang, banyak orang sebenarnya bukan capek karena hidupnya terlalu berat, bro. Enggak, tapi capek karena terlalu sering melihat hidup orang lain. Terlihat lebih enak. Setiap buka handphone, yang muncul rumah baru milik tetangga, motor baru tetangga, melihat mereka jalan-jalan kegirangan bahagia, pasangan romantis, penghasilan besar, orderan makin ramai, dan pencapaian yang kelihatannya luar biasa tuh. Masalahnya bukan cuma soal iri, yang lebih bahaya adalah saat seseorang mulai diam-diam merasa kok hidup orang lain maju terus ya, sementara hidup gua gini-gini mulu. Dari situ rasa syukur mulai menipis, semangat mulai turun, dan pikiran mulai kacau. Inilah kenapa konten pamer hidup di media sosial sering bikin banyak orang merasa hidupnya tertinggal, bro, bagi orang yang menonton. Bukan karena hidup mereka benar-benar gagal, tapi karena mereka terlalu sering membandingkan proses hidup sendiri dengan hasil akhir hidup orang lain. Dan ini yang paling sering tidak disadari. Media sosial hampir selalu menampilkan hasil terbaik, bukan realitas sepenuhnya. Orang upload senyumnya, tapi tidak upload stresnya. Orang upload pencapaiannya, tapi tidak upload perjuangannya. Orang upload kebahagiaannya, tapi sering menyembunyikan lukanya. Jadi ketika kita melihat hidup orang lain terlihat lebih rapi, sukses, dan menyenangkan, otak kita sering tertipu. Kita mulai menganggap bahwa hidup orang lain selalu lancar, bro. Padahal bisa jadi mereka juga sedang punya hutang yang besar, masalah keluarga, tekanan mental, atau rasa capek yang tidak pernah diperlihatkan kepada kalian di media sosialnya. Lalu kenapa ini bisa terjadi? Karena manusia memang punya kebiasaan alami untuk membandingkan diri mereka sendiri dengan orang lain. Dalam psikologi, ini disebut social comparison, yaitu saat kita menilai diri sendiri dengan melihat orang lain. Nah, dulu kita cuma membandingkan hidup dengan tetangga, saudara, atau teman dekat. Sekarang, dalam 1 jam saja kita bisa melihat puluhan, bahkan ratusan orang yang terlihat lebih kaya, lebih ganteng, lebih cantik, lebih sukses, lebih bahagia, dan lebih beruntung dari kita. Dan itu sumbernya di media sosial, bro. Nah, akhirnya banyak orang mulai kehilangan rasa cukup. Padahal sebelumnya mereka baik-baik saja. Gaji yang dulu disyukuri sekarang terasa kecil. Motor yang dulu dibanggakan sekarang terasa ya biasa-biasa aja. Hidup yang dulu terasa tenang sekarang malah terasa kurang terus. Dan yang paling parah, men, kita sering membanding-bandingkan kehidupan kita dengan orang lain. Kita tahu ya semua kekurangan diri kita, tapi kita hanya melihat kelebihan yang dipajang oleh orang lain. Contohnya begini, Pak, ada orang upload hasil jualan mereka laris manis, terus kita langsung merasa hidup kita payah, padahal kita tidak tahu berapa tahun dia jatuh bangun, kita tidak pernah tahu berapa kali dia rugi, kita tidak pernah tahu berapa malam dia begadang, yang kita lihat cuma hasil akhirnya saja. Nah, dari sinilah muncul tekanan yang diam-diam berbahaya, Pak. Banyak orang jadi merasa terlambat menikah, terlambat sukses, terlambat punya rumah, terlambat punya kendaraan, terlambat punya anak, bahkan merasa terlambat dalam hidupnya. Hanya karena waktunya saja mereka penuh dengan pencapaian orang lain yang mereka tonton. Padahal sebenarnya sederhana, Pak. Hidup itu bukan lomba lari dengan satu garis finish yang sama. Setiap orang punya jalan masing-masing. Waktu, ujian, rezeki, dan beban yang berbeda. Tapi media sosial sering membuat semua orang seolah-olah harus berhasil dalam waktu yang sama. Lalu pertanyaannya, apakah semua konten pamer itu di media sosial salah? Jawabannya tidak selalu salah. Karena ada juga orang yang sekedar ingin berbagi kebahagiaan, kerja keras, atau hasil perjuangan mereka. Masalah utamanya bukan selalu pada kontennya, Pak, tapi pada cara kita melihat dan memaknainya. Kalau kita menonton dengan pikiran yang belum kuat, konten orang lain bisa merubah jadi racun untuk hati kita sendiri setiap saat kita menonton. Nah, yang seharusnya jadi inspirasi malah berubah menjadi tekanan dalam psikologis kita.
Yang harusnya jadi motivasi malah berubah jadi rasa minder dan putus asa. Makanya jawaban paling penting dari masalah ini bukan sekedar berhenti lihat orang lain, tapi belajarlah mengatur cara berpikir kita sendiri. Kita harus mulai sadar bahwa tidak semua orang terlihat indah. Kita juga mulai bertanya ke diri sendiri, apakah saya sedang benar-benar ingin berkembang atau cuma panik karena melihat orang lain lebih dulu sampai nih dalam tingkat kesuksesannya. Karena seringkali yang membuat kita lelah bukan hidup kita, tapi rasa terburu-buru yang diciptakan oleh perbandingan di media sosial. Kalau kalian merasa hidupnya tertinggal, coba istirahat sebentar saja. Jangan banyak-banyak nonton konten orang yang suka pamer-pamer itu. Fokus lagi ke hidup kalian sendiri. Lihat apa yang sudah kalian lewati, lihat apa yang sudah kalian perjuangkan selama ini. Lihat seberapa jauh kalian bertahan sampai hari ini. Karena kenyataannya Pak, tidak semua kemajuan harus diposting, tidak semua kemenangan harus diumumkan. Ada orang yang terlihat biasa saja di media sosial, tapi diam-diam mereka sedang membangun masa depan yang luar biasa dalam dunia nyata. Jadi kalau hari ini kalian merasa hidupnya kalah jauh dari orang lain, ingat satu hal Pak, kalian mungkin cuma sedang terlalu sering lah melihat etalase hidup orang lain, sampai lupa menghargai isi hidupnya sendiri. Dan itu yang sering membuat hati kalian jadi sesak tanpa sadar. Kesimpulannya, konten pamer hidup orang lain di media sosial itu yang enak-enak bikin banyak orang merasa tertinggal karena manusia mudah membandingkan diri mereka sendiri dengan orang lain. Sementara media sosial penuh dengan versi hidup yang sudah dipilih, disaring, dan diperindah. Padahal kenyataannya terkadang lagi terpuruk. Jadi jawabannya bukan membenci orang yang terlihat sukses, tapi belajarlah supaya kita tidak kehilangan diri sendiri saat melihat keberhasilan orang lain. Nah, karena kadang yang bikin kita tidak tenang, Pak, bukan hidup kita yang kurang, tapi mata kita yang terlalu sering melihat hidup orang lain. Apakah kalian punya pendapat yang berbeda atau kalian punya masukan? Coba deh tulis komentarnya.